Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Amal, dalam kesempatan pagi hari ini ba'dal fajr kita lanjutkan kajian dari pembahasan kitab dari sehat dengan kesederhanaan konsep panas dingin. Kita masuk pada halaman 99. Sekali lagi ya, umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, juga Nabi SAW dalam sekian banyak hadisnya. Di antaranya ada hal yang perlu kita tadabburi, Mungkin kalau tidak diingatkan lewat faidah-faidah atau ayat-ayat, padahal di situ ayat itu adalah nasihat untuk kita meneliti, sebenarnya mentadabburi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, orang yang beriman. Di bumi dari apa? Dari air, dari tanaman, dari hewan yang Allah halalkan bagi kita untuk dimakan. Ini wa fil ardi ayatun lil muqinin. Langit, bumi juga. Termasuk tadabburi tanam-tanaman yang ada di sekitar Anda. Ternyata Masya Allah tanaman ini punya manfaat untuk tubuh kita. Tanaman ini sifatnya ini dan itu. Begitu pula daging-daging. Daging-daging ini ada daging yang Masya Allah bermanfaat untuk kasus penyakit tertentu. Ada daging yang menimbulkan satu penyakit, walaupun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Konsep kaum muslimin jangan sampai hanya terbayang yang halal itu nggak akan menimbulkan penyakit. Yang halal bisa menimbulkan penyakit kalau dikonsumsi berlebihan, kalau kombinasinya nggak pas, kalau halal itu adalah pantangan bagi diri dia. Ini rahimahumullah jami'an perlu diteliti. Dan ayat ini nggak akan berlewat begitu saja kalau dibahas oleh para ulama klasik. Ya, mereka yang sibuk meneliti dalam hal membahas tentang kesehatan. Wah, ulama seperti Abu Bakar Ar-Razi, ya, yang lahir tahun 250 Hijriah, yang meninggal 60 tahun sebelum Ibnu Sina lahir, dia sudah mahir. Subhanallah. Inilah rahmatullah jami'an. Kemudian ayat setelahnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan bagi diri Anda hendaknya hendaknya Anda meneliti, menelaah kira-kira apa yang ada pada diri Anda. Wa fi anfusikum, pada diri Anda. Anda mungkin perlu lihat, jika ada pada diri Anda satu penyakit kasus, lihat diri Anda mengalami masalah apa. Kalau ada penyakit yang ada pada diri Anda sifatnya panas, berarti apa? Cari yang wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman, dari tanaman yang sifatnya dingin, lawan dari penyakit yang wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri Anda sifatnya panas. Subhanallah. Begitu pula terkait dengan daging. Ya, daging mana yang cocok untuk Anda konsumsi? Kalau kita nggak mengambil pelajaran, kita bebas makan, sedangkan kita punya masalah kesehatan, satu pantangan sifat misalkan panas, berarti kurangi atau hentikan dulu makanan-makanan yang sifatnya panas, sehingga tidak tambah membuat tubuh kita panas. Subhanallah. Konsep yang sangat simpel.
Nah, kalaupun ada orang ya apapun titelnya, walaupun dia juga paham ilmu agama, tapi kalau dia nggak paham ilmu konsep kesehatan seperti ini, dia akan bilang sudah makan saja, nggak usah pakai konsep ini dan konsep itu, halal. Iya, karena dia nggak paham apa yang disampaikan. Ternyata ulama klasik ilmu pengobatan sangat perhatian dengan kesehatan kita. Ya. Makanya sampai Muhammad bin Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah dia mengatakan orang yang sering konsumsi makanan satu sifat tanpa mengkombinasi sifat lawannya hukumnya makruh. Subhanallah. Ini yang saya tahu sementara Muhammad bin Muflih. Ya, dan mereka yang faham dengan yang difahami Ibnu Muflih akan mengatakan ucapan yang sama. Kenapa? Hukum asalnya halal. Ternyata kalau kombinasinya salah, ternyata akan menjerumuskan diri kita kepada satu masalah kesehatan atau penyakit. Sehingga minimalnya hukumnya makruh. Kenapa? Menjerumuskan diri pada penyakit, sehingga tubuh kita akan bersifat seperti sifat, akan muncul masalah kesehatan atau penyakit seperti satu sifat yang sering kita konsumsi. Misalkan panas ketemu panas, ya akan muncul penyakit sifatnya panas. Nah, dingin ketemu dingin akan muncul penyakit sifat dingin. Ternyata dingin ketemu dingin juga akan mencelakakan diri kita. Makanya Ibnu Muflih berani mengatakan makruh. Siapa berani mengatakan makruh? Tentunya yang paham ilmunya. Nah, contoh mereka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kami sebutkan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api dari tebing tinggi menggunakan ketapel sampai ke api, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan wahai api, jadilah kamu dingin, kata Allah. Dan Allah enggak berhenti sampai di sini. Wa salaman ala Ibrahim, dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kata para ulama, seandainya Allah menghentikan, jadilah kamu dingin wahai api, bisa-bisa Nabi Ibrahim akan wafat, meninggal karena kedinginan. Nah, makanya ada taqyid, ada di situ? Wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ulama klasik mereka menyebutkan sama tubuh manusia kalau sudah punya penyakit atau masalah kesehatan atau tubuhnya sudah dingin, kemudian kebanyakan makan makanan yang sifatnya dingin, maka tubuh kita akan celaka. Bisa-bisa kita meninggal karena kena kebanyakan dingin. Subhanallah. Coba ya, simpel banget untuk bisa difahami dan sangat ilmiah banget. Dan kali ini kita akan membahas beberapa daging hewan, tadabbur. Ya, ngapain sih kajian ngomong hewan, kajian ngomong daging? Memangnya sudah selesai ilmu akidah dan tauhid? Memangnya Al-Qur'an enggak perlu belajar ilmu tahsin lagi? Ya. Nah, ulama juga menganjurkan perlu kita mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita belajar ilmu ini untuk apa? Semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tafsir dalam surat Abasa ayat 24. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya Anda melihat makanan yang Anda makan. Ayat ini kata para ulama ahli tafsir, lihatlah makanan yang Anda makan ternyata bermanfaat untuk proses tumbuh kembang Anda. Ya, sehingga Anda semakin bersyukur kepada Allah dan semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan makanan itu rizki bagi Anda, dan Allah lah Ar-Razzaq. Dialah yang Maha pemberi rizki. Ya. Ternyata para ulama ahli pengobat enggak berhenti sampai di sini. Lihatlah makanan yang dimakan, bikin sehat apa bikin penyakit. Lihatlah makanan yang dimakan, halal apa haram. Lihatlah makanan yang dimakan, kombinasinya benar apa enggak. Lihatlah makanan yang dimakan itu makanan kesukaan Anda apa bukan. Dan kebiasaan Nabi SAW sebagaimana hadis Maimunah riwayat Imam Bukhari, ya, ketika Nabi dihidangkan daging kadrun, daging kadal Arab, ya, kemudian Nabi nggak mau makan. Kata Ibnu Qayyim di sini konsep, kalau ada makanan yang Anda nggak suka jangan dimakan.
Jangan merasa enggan dengan tuan rumah, jangan merasa enggan dengan istri, jangan merasa, kenapa? Karena resikonya apa? Kata Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau terkumpul dua kejelekan, ya, maka pilih kejelekan yang paling ringan. Dua kejelekan ini, seandainya Anda dihidangkan makanan oleh tuan rumah, Anda dihidangkan oleh istri Anda satu menu makanan, tapi Anda nggak suka, apa yang terjadi kejelekannya? Tuan rumah atau istri mungkin ngambek, atau mungkin tersinggung, tersakiti hatinya. Kejelekan yang kedua, kalau Anda terpaksa makan, memaksakan diri untuk makan daging ini yang Anda nggak suka, apa yang terjadi? Keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Keburukan dari sisi agama, bisa jadi Anda mencela makanan yang Anda nggak suka. Kata Imam Nawawi, cukup mengatakan makanan ini asin, itu sudah mencela makanan. Padahal Abu Hurairah sudah melihat, dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, maka Nabi SAW sabbat ta'aman qad inishtahu akala wa ila taraka. Nabi nggak pernah seumur-umur itu mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau enggak langsung ditinggalin. Ya. Dan kejelekan dari sisi dunia, kalau dia memaksakan makanan yang nggak disuka, bisa mual, muntah, diare, pusing, alergi, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dua kejelekan ini, mana yang lebih parah? Yang lebih parah mana? Yang kedua kan? Nah, berarti ya, karena kejelekan ini lebih parah, mending apa? Mending nggak apa-apalah kalau kira-kira mereka tersinggung, tapi saya lebih selamat. Nggak mencelakakan diri saya ke dalam apa? Malapetaka. La dharar wala dhirar. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, mending saya selamat daripada makan makanan nggak disuka, nanti ujung-ujung saya mual, alergi, pusing, muntah, mencela makanan, demam, ya. Mending nggak usah dimakan. Atau mungkin yang ada di meja makan, cari hidangan, permisi saya pilih ini saja, ini kesukaan saya. Kalau ingin apa? Mengumpulkan dua hal, memakan, mengkonsumsi yang dihidangkan tamu atau istri, apa? Dia seneng karena masak, kita pilih makanan yang disuka dari menu yang lainnya, yang apa? Yang lebih selamat bagi diri dia. Nah, itu diantaranya rahimahumullah jami'an, perlu kita tadabburi. Subhanallah, sekali lagi para ulama nggak malu-malu untuk membuat judulnya masalah makanan. Imam Bukhari buat judul bab al-jam' bainal launaini fil akli bimarrah, bab mengumpulkan dua sifat makanan sekaligus. Imam Tirmidzi buat judul bab kitabul at'imah ma jaa fi aklil bitikh birrutab, bab tentang makanan. Datang dari Nabi makan semangka dengan kurma rutab. Coba, nggak malu-malu. Nah, kenapa kita kalau bahas judul tentang makanan, wah rame netizen sudah, Masya Allah. Nah, ini kajian apa makanan ini? Kayak seumur-umur ya di Indonesia dari merdeka sampai sekarang nggak ada kajian masalah makanan. Nah, ini ternyata Islam sangat perhatian dengan makanan. Dalilnya apa? Tuh firman Allah, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Coba, Allah perhatian sama kita. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, kalau makan merasakan lezatnya makanan seperti apa? Coba, seperti apa? Kal an'am. Ya, kal an'am. Ini Allah yang bilang, bukan saya yang bilang, seperti binatang. Hati-hati. Ya, oh ini ayat ini kalau diviralkan bisa masuk HAM nanti. Nah, padahal ini Allah yang menyampaikan. Artinya apa? Umat Islam ini loh, semua sudah diatur, masalah makan sudah diatur. Ini masih Allah yang nyebutkan dalam firman-Nya. Belum hadis Nabi yang begitu banyak untuk apa? Melengkapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, surat Al-A'raf ayat 31, bagaimana makannya seorang muslim? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nih, makan minum Anda jangan berlebih-lebihan.
Kata Imam As-Suyuti, di sini ada setengah ilmu kedokteran itu ada pada ayat ini. Coba ajib. Nah, ada pada ayat ini. Nah, makan minum jangan berlebihan. Kalau mereka nggak paham konsep pengobatan, mereka akan bilang, udah halal. Apapun makanannya halal, nggak usah pakai konsep apa-apa. Yang penting nggak usah berlebihan. Ya. Ternyata kalau ilmu pengobat, ulama yang mendalami ilmu pengobatan tidak cukup sampai demikian. Berlebihan itu dilihat dari sisi apa? Kalau dari tafsir sahabat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, artinya berlebihan dari sisi apa? Berlebihan dari yang halal. Artinya apa? Dia melewati batas yang dibolehkan dari halal, dia makan yang haram-haram. Makan babi, minum khamr, itu baru berlebihan. Tetapi ahli tafsir dari kalangan sahabat yang Nabi doakan, yang Nabi meminta doa kepada Allah agar Ibnu Abbas ini, apa kata Rasulullah? Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya, faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama dan berikan dia kekuatan atau pemahaman tentang ilmu tafsir. Takwil, tafsir dari Al-Quran. Takwil di sini artinya tafsir, bukan takwil yang artinya menyimpangkan dari arti sebenarnya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini apa? Yaitu apa? At-ta'am wa syarab. Bukan yang haram-haram. At-ta'am wa syarab. Jangan berlebihan. Artinya menurut ahli tafsir dari sahabat ini apa? Yaitu berlebihan dari makanan dan minuman. Dari sisi apa? Diteliti lagi sama ulama ahli tafsir plus mereka jago ilmu pengobat juga. Ya, mereka sebutkan apa? Dari sisi satu jenis makanan ini kalau bisa berpasang-pasangan. Jangan satu sifat kemudian berlebihan. Ya, atau jumlahnya berlebihan, atau frekuensinya berlebihan, atau pantangannya diterjang. Ini masuk berlebihan. Ya. Dan mereka melihat bukan hanya makanan, minuman ternyata juga nggak boleh berlebihan. Nah, orang kebanyakan minum tubuhnya akan dingin. Kalau kebanyakan dingin dia akan celaka. Seperti yang tadi yang kita tadabburi dari firman Allah, ya kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim gak ada kata wassalaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim wafat karena kedinginan. Maka kalau kebanyakan minum air bisa buat kita celaka, atau kita bisa wafat karena kedinginan kalau tubuh kita sudah dingin. Ya, tubuh kita sudah sangat dingin ditambah dingin lagi, terus akhirnya apa? Tambah sakitnya tambah parah. Nah, inilah rahmatullah. Kata Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum air dia akan menjadi pemalas. Karakternya dingin seperti air. Subhanallah. Ya. Ulama tahun 600 Hijriah sudah meneliti. Ya. Orang kalau kebanyakan air, kata Abu Lusan Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, maka otaknya juga dingin. Sehingga apa? Hafalannya akan lemah, konsentrasinya lemah, diajak ngobrol, diajak diskusi, nggak nyambung-nyambung. Ternyata otak dingin. Anda perhatikan herbal makanan untuk meningkatkan memori apa? Ambil konsep. Kalau yang mengurangi memori itu sifatnya dingin, berarti yang menambah memori yang sifatnya panas. Contoh apa? Daging kambing, ya, madu, jahe, luban, getah pohon luban, kemudian juga kismis, ya, kemudian juga kurma, masya Allah. Kalau di tempat kita katakan propolis, juga apa? Ginkgo biloba, ya. Kemudian subhanallah, ini apa? Untuk menghilangkan kelembapan di otak. Makanya ulama-ulama bahkan guru kami sebagian mereka sangat streng dengan makanan. Gak mau makan makanan yang sifatnya terlalu banyak dingin. Ya. Berarti apa? Penting memperhatikan makanan, penting. Siapa mereka? Ternyata guru kami yang masya Allah hafal Al-Quran. Dia sebagai syekh qiraah. Ya.
Qiraah sab'ah dia pegang, qiraah asyara dia pegang. Betul-betul Al-Quran dipegang. Sampai kalau makan apa? Milih mana makanan apa yang bikin suara dia pecah, nggak dimakan. Pilih makanan apa yang melemahkan hafalan dia, nggak dimakan. Subhanallah. Kenapa? Ini termasuk unsur penjagaan. Pepatah ini saja mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ya, al-wiqayah afdal minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka mereka menjaga. Nah, di antara yang menghafalkan Al-Quran, makanan, minuman yang sifatnya terlalu mendinginkan otak. Ya, subhanallah. Ini dari sisi apa? Yang mengurangi hafalan dari sisi hissi, dari makanan. Ya, atau bisa terlalu cepat, capek, terlalu lelah. Ya, juga bisa. Kathratul masyaghib juga mengurangi hafalan. Kalau dari sisi maknawi, apa? Dosa-dosa lah yang akan mengurangi hafalan. Ya, ada yang bilang, Masya Allah, petentang-petenteng saya, walaupun ngelihat maksiat di depan mata saya, ngelihat wanita yang bukan mahram saya, walaupun lewat di depan saya nggak akan hilang hafalan saya. Ya, loh kok bisa? Sombong sekali kamu. Iya, karena saya nggak punya hafalan, katanya. Nah, rahimakumullah jami'an. Kita lihat halaman 99, kita tadabburi. Sekarang kita ingin bahas tentang daging kambing. Sambil kita ulang, daging kambing ini ya ada, kalau Anda tadabburi seperti ketika Idul Adha, ada kambing Jawa, ada kambing domba. Jenis kambing itu banyak. Ya, ada sekitar 9 lebih istilah kambing. Ada tais, ada dha'an, ada ma'iz, ada kibish, ya, ada kharif. Ya, banyak sekali jenisnya kambing. Kalau kita lihat yang modelnya domba, ya, dalam pembahasan kedokteran klasik, yang model kambing domba itu sifatnya panas lembab. Yang modelnya kambing Jawa itu sifatnya panas kering. Yang paling Anda nyaman untuk dikonsumsi untuk tubuh Anda, wa fil ardi ayatun lil mukinin, kita tadabburi. Di art ada daging kambing. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Anda lihat pada diri Anda. Mana yang paling cocok, mana yang paling bagus untuk tubuh Anda? Ya, daging domba adalah paling baik untuk Anda. Paling lunak. Tidak sulit dicerna, mudah dikonsumsi. Nah, dan manfaatnya lebih banyak. Dan kambing domba ini juga termasuk pilihan yang ekornya digunakan untuk mengobati nyeri pinggang. Kenapa? Karena domba ini ekornya lebih tebal, lebih banyak. Lemaknya juga lebih banyak. Anda jangan beranggapan lemak ini bikin penyakit. Tunggu dulu. Lemak juga bisa jadi obat. Jangan salahkan lemaknya. Lihat, sifatnya lemak itu sifatnya panas. Berarti cocok untuk yang dingin-dingin. Nah, orang yang kena ischialgia, nyeri pinggang, biasanya kakinya dingin. Kenapa? Ada saraf yang terjepit di antara otot-otot. Otot antara otot pinggul, ya, bokong dan paha. Ya, dalam bahasa medis namanya ischialgia, dalam bahasa lisannya Nabi namanya irqun nasa. Irq itu saraf. Nasa, irq itu keumuman saraf, semua saraf di tubuh. Adapun nasa adalah jenis saraf yang berjalan dari pinggang atau pinggul sampai ujung jemari kaki. Ini nasa. Makanya irqun nasa, gangguan pada saraf yang ada menjulur dari pinggang ini sampai ujung jemari kaki. Ada yang terjepit, ya, pakai ekor kambing. Ya, Nabi bilangnya apa? Ilaju irqun nasa ilyatul kibish. Kibish di sini disebutkan, ditakyin sama Nabi, jenis kambingnya, ekornya ekor kibish. Kalau orang Jawa bilangnya gibas. Tuh. Ternyata bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Ya, kata orang-orang ahli kamus bahasa Arab Indonesia seperti Munawir dan yang selainnya, 80% bahasa Arab bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Ya. Nah, ini apa? Kibish, gibas, kambingnya gibas. Makanya kalau bilang sate kambing sebenarnya itu dari bahasa Arab.
Syatun itu sate, atau syatun itu artinya kambing. Ada syah, ada dha'an, ada kibish, ada kharif tadi ya, ada tais ya. Nah, wasyah artinya syatun itu kambing. Makanya kalau bilang sate kambing berarti kambing-kambing. Kalau bilang sate ayam berarti kambing ayam. Nah, kalau bilang sate padang berarti kambing padang. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wa kibish ya. Nabi sebutkan apa? Ekor kambing tadi. Wah, orang kalau sudah kena kejepit sarafnya sini, itu rasanya dingin. Ya, pembuluh darah terjepit, saraf terjepit. Kenapa? Di antaranya karena aktivitas membuat terjepit, terpelintir. Seperti apa? Profesi sebagian orang nelayan melempar jala satu arah, akan kena sebelahnya. Orang yang main bulu tangkis hanya melintir satu arah, akan kena. Ya, orang yang pernah kami dapati apa? Kadang ada dokter atau perawat salah suntik, kena juga. Ada orang yang obesitas sering duduk lama, kena juga. Ada orang yang profesinya selalu berdiri, kerja di restoran, ngelayanin orang berdiri terus, kena juga. Nah, wah ini pakai apa? Ekor kambing. Setelah Nabi sebutin apa tadi? Ya, jenis ekor kambing apa? Kibish, gibas. Kemudian disebutkan Nabi apa? Yujza thalatha, dibagi menjadi tiga dosis. Likulli yawm juz', dari satu ekor, satu harinya, satu bagian. Berarti olah hari pertama, olah bagian pertama, 2-3 disimpan dulu. Nah, cara mengolahnya gimana? Disebutkan Nabi, yudhab itu dilelehkan. Ya, bisa dioseng-oseng, bisa dimasak kuah, silahkan. Ya, jadi ekor sama lemaknya sama daging yang ada di ekor, itu ajib. Ya, menghangatkan apa tadi? Dingin yang sudah di sini, dan dia sifatnya daging ini apa? Lunak, melunakkan. Melunakkan apa? Yang tegang. Subhanallah. Ini kedokteran Arab klasik. Adapun kedokteran modern, ya, dan tadi apa? Dikonsumsinya kapan? Kata Nabi lengkap nyebutin dalam hadis ini. Yushrab ala riq, dan dikonsumsi ketika perut kosong. Subhanallah. Apa hikmahnya? Biar nggak bercampur dengan makanan. Makanya herbal, jamu-jamu ya dikonsumsi kapan? Ketika perut kosong. Kenapa? Kalau dikonsumsi bersama makanan, reaksinya akan berkurang sekitar 40%. Karena bercampur dengan makanan. Jadi paling sempurna ketika perut kosong. Ini Nabi yang bilang. Subhanallah. Ya. Ini tadi apa? Kedokteran klasik melihat dari sisi demikian, ya. Dari Nabi kemudian diteliti. Nah, adapun kedokteran modern, seorang dokter dari Mesir, dia meneliti, kenapa Nabi bilang ekor kambing, ada apa dengan isialgia? Diteliti pada ekor kambing, ternyata banyak kandungan ya hormon ya namanya apa? Prostaglandin. Yang ternyata fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi nyeri dan untuk mengobati nyeri, mengurangi nyeri dan mengobati peradangan, radang. Subhanallah, ajib. Dokter modern ternyata apa? Melihat apa yang disampaikan Nabi, oh ternyata ada prostaglandin. Nyerinya hilang, radangnya juga hilang. Subhanallah, ajib. Ya. Sekali lagi, kalau bukan karena hadis Nabi, ba'dallah, orang-orang zaman kita nggak akan teliti. Seperti ketika Nabi menyebutkan, kalau ada lalat masuk ke bejana, celupkan, kemudian buang, karena satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Ya, kalau Nabi nggak bilang, nggak akan ceritanya ahli laborat, dokter neliti lalat, nggak akan ceritanya neliti ekor kambing. Seandainya Nabi nggak bilang, idza walagha al-kalb, kalau anjing menjilat fi ina'i ahadikum, di bejana Anda, maka cucilah 7 kali, kemudian awal atau akhirnya dengan tanah kering. Kemudian dokter ahli laborat melihat, pasti di lidah anjing ada apa-apanya. Baru diteliti, ternyata banyak cacing dan bakteri yang nggak didapati pada macan, kucing, singa, harimau, hewan-hewan yang lainnya. Ternyata lidah anjing lidah yang paling kotor. Makanya Nabi melarang manusia memelihara anjing di rumahnya, dilarang. Anjing hanya boleh dimanfaatkan untuk 2 hal, jaga kebun dan ketika berburu, itu saja. Bukan untuk jaga rumah, bukan hanya untuk tidur bareng, Masya Allah.
Karena apa? Teman-teman kita mu'alaf, orang-orang Perancis cerita, wanita-wanita itu tidur bareng sampai anjing, sampai permisi hubungan sama anjing. Dibawa ke rumah sakit, wanita sama anjing masih lengket, subhanallah. Diiqab sama Allah subhanahu wa ta'ala, spontan. Ya, makanya Nabi mengingatkan, innal malaika la yadkhulu baitan fihi kalb wa surah. Malaikat nggak akan masuk rumah yang di dalamnya ada apa? Ada anjing dan ada gambar foto patung. Hati-hati bapak. Kalau ada foto di pampang lepas, malaikat nggak masuk. Lain kalau televisi kan apa? Kan lewat ya gitu ya. Ini foto, apalagi fotonya, gambarnya, patungnya dielu-elukan. Ini lebih nggak boleh lagi, lebih ngeri lagi. Ya, kalau hukum foto pakai HP khilaf, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau pakai HP dicetak, dipasang di dinding, ini yang nggak boleh. Nah, malaikat nggak masuk rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar. Yang nggak masuk di sini bukan semua malaikat, yang nggak masuk malaikat rahmah. Kalau malaikat pencabut nyawa tetap nggak perlu ketok pintu, tetap masuk. Malaikat pencatat amalan tetap masuk. Nah, biar nggak dicatat lah, biar malaikat pada nggak masuk, pelihara anjing lah, pasang foto lah, jangan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ini tentunya apa? Ada hikmahnya semua. Makanya yuk kita tadabburi, ternyata selain semakin menambah tauhid, ternyata kita semakin yakin dengan apa yang ada dalam bimbingan Islam ini. Dan kita lihat ternyata setelah dibimbing ada hikmahnya. Setelah apa? Ahli pengobat, setelah mereka yang sibuk dalam penelitian pengobatan, ternyata ajib, syariat ini sangat indah. Nah, ini terkait dengan kambing. Kemudian yang berikutnya, dan subhanallah para ulama diantaranya seperti Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat ini, ya, dia mengatakan, ya, aku nggak pernah meninggalkan daging ketika aku dalam kondisi safar dan kondisi mukim. Ya, makanya jaga kesehatan kita juga dengan daging juga penting. Nah, kalau konsumsi daging, ya, cari pasangannya. Dagingnya ini sifatnya apa? Cari pasangannya. Kalau kambing panas lembab, cari pasangannya yang dingin-dingin. Ya, seperti sayur salad, misalkan labu kuning, misalkan labu siam, misalkan timun, ya cari pasangannya. Ya, bukan berarti makan panas lembab ketemu panas lembab, makan kambing dengan makan nasi kebuli itu makruh atau haram. Enggak. Cuma apa? Ini yang paling perfect, kombinasi ini. Ya. Nah, ternyata kombinasi panas dingin ini ternyata ajib, punya dampak kepada apa? Sistem endokrin. Sehingga diusahakan hormon selalu normal. Ya. Kalau hormon berlebihan ternyata FSH berlebihan bikin apa? Wanita mandul. Ya. Testosteron pada kaum laki-laki ternyata kurang, ternyata bikin sperma nggak sehat misalkan. Kenapa? Sekali lagi kembali kepada makanan. Kembali kepada makanan. Kemudian rahmanakumullah jami'an, kita bahas berikutnya anak sapi. Ulama klasik membahas ada sapi, ada anak sapi, dibedakan. Ya, ini nggak dibahas dalam sunnah, hanya dibahas oleh mereka ahli pengobat. Nah, dibahas oleh ahli pengobat. Adapun disiplin kedokteran yang lainnya seperti kedokteran Cina, mereka melihat sapi itu sifatnya adalah panas. Begitu mereka yang menggunakan teori, ini teori yin dan yang. Begitupun mereka yang menyebutkan teori seperti apa? Teori asam basa, mereka menyebutkan sapi itu asam. Adapun sudut pandang kedokteran klasik, ya, mereka melihat sapi itu beda antara anak sapi dan sapi, beda. Nah, sapi dan sapi itu anak sapi dan sapi dewasa beda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anak sapi itu sifatnya panas lembab seperti domba. Ya, sedangkan sapi dewasa sifatnya adalah dingin kering. Subhanallah. Dan sifat dingin kering ini biasanya apa? Menyebabkan apa? Sulit dicerna. Ya, sulit dicerna. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan
Daging sapi ini menyebabkan apa? Masalah apa? Yaitu mirratun safra, damul uqar, ya, akan menyebabkan apa? Lemahnya limpa. Satu, kedua, menyebabkan darah kotor. Itu ajib. Makanya bagi orang yang punya limpa lemah, jangan banyak konsumsi makanan-makanan berbahan produk sapi, apapun modelnya masakannya. Ciri-ciri limpa lemah apa? Gampang ngantukan. Terlebih di jam 9 pagi sampai jam 11. Ya. Maka apa pantangan bagi Anda? Jangan banyak sapi. Ya. Jangan banyakin sapi. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwasannya sapi itu halal, nggak haram, nggak makruh. Tapi kalau Anda konsumsi berlebihan tiap hari, akan menyebabkan apa? Satu, disebutkan Ibnu Qayyim, menyebabkan was-was. Ternyata bisa menyebabkan masalah psikis. Was-was. Akibat apa? Darah kotor juga tadi berdampak. Kemudian akan menyebabkan salah satunya daul fil, kaki gajah. Nah, kalau kaki gajah mungkin dari kedokteran modern menyebutkan apa? Kaki gajah karena cacing dan lain sebagainya. Kalau kedokteran klasik menyebutkan apa? Kaki gajah nih karena kebanyakan daging sapi. Kenapa? Bikin darah kotor, dan darah kotor ini menyebabkan darah yang kental, pekat, akhirnya terjadi stagnasi peredaran darah. Jika stucknya di daerah kaki, akhirnya apa? Kaki membengkak karena darah tersumbat. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga, kebanyakan daging sapi akan menyebabkan saraton, kanker. Sama. Kenapa? Karena penyumbatan tadi, stagnasi. Nah, kalau kedokteran modern menyebutkan penyebab kanker adalah karena apa? Oksidan. Sebenarnya sama, beda nama saja. Oksidan inilah sebenarnya kalau dari klasik adalah merupakan penyebab dari stagnasi peredaran darah yang membuat darah kental, nah, dan pekat. Nah, ini diantara sebabnya. Makanya sifat dingin kering pada sapi, kata Ibnu Qayyim, kalau Anda memang ingin mengkonsumsi daging sapi, hendaknya Anda cari pasangan untuk menetralkan daging tersebut. Dengan apa? Dengan merica, jahe, dan bawang putih. Nah, subhanallah, ternyata ada hadis Nabi yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam dua tempat, dua hadis. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bi albanil baqar. Ya. Alaikum bi albanil baqar, dalam riwayat fa innaha tarummu al asjar. Ya. Wa sumnuha shifa wa lahmuha da. Kata Nabi SAW, ya, hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi. Konteksnya apa? Susu sapi fresh, bukan powder. Kenapa? Susu sapi powder, susu sapi itu sifatnya dingin. Susu kambing sifatnya panas, sudah beda ya. Nah, susu sapi sifatnya dingin, kalau diolah jadi powder melalui pemanasan yang sangat tinggi, berubah menjadi panas. Makanya sebagian dokter spesialis anak tidak menganjurkan orang yang punya masalah seperti epilepsi, seperti autis, seperti hiperaktif untuk tidak mengkonsumsi sufor. Kenapa? Ini sifatnya semua ini panas, epilepsi, hiperaktif, autis panas, ya, dan autis ini. Kalau dikasih susu sapi tambah jadi. Subhanallah. Makanya untuk orang anak autis susunya apa? Susu sapi fresh. Ya. Anda sering mengkonsumsi susu sapi, silahkan. Tapi apa? Ada konsepnya. Susu sapi sifatnya dingin. Dan dia sebagai obat, kenapa? Disebutkan Nabi, dia makan dari banyak tanaman. Dan kalau susu sapi ingin dijadikan dosis obat, berarti cocok untuk apa? Penyakit yang sifatnya apa? Panas. Nah, sifatnya panas.
Kalau orang sudah ngedon, sifatnya dingin, jangan kasih banyak susu sapi. Itu konsepnya. Nah, sumnuha dawa, kata Rasulullah. Dan lemaknya sapi itu adalah obat. Tuh, Nabi bilang ya, lemak sapi obat. Di daerah Sumatera ada namanya apa? Gazebo. Gazebo ya. Gazebo ya. Bukan gazebo ya. Nah, di Sumatera ada gazebo. Ini dari lemak sapi, tapi lihat ngolahnya, jangan terlalu banyak bumbu. Ya. Subhanallah, lemak sapi ini ternyata obat. Tapi obat apa? Obat untuk yang sifatnya lawan dari lemak sapi. Lemak sapi sifatnya panas, berarti cocok untuk lawan dari sifat lemak sapi seperti apa? Orang yang asma, orang rematik, orang batuk pilek misalkan. Ya, ini cocok pakai lemak sapi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang mungkin bikin Anda kaget. Apa? Nabi bilang walahmuha atau waluhumuha dalam riwayat luhum. Dan apa? Dan daging sapi itu adalah penyakit. Makanya Nabi tadi bilang, Ibnu Qayyim menjelaskan daging sapi itu bikin darah kotor. Daging sapi bikin limpa lemah. Daging sapi bisa bikin was-was. Daging sapi bisa bikin penyumbatan-penyumbatan dan benjolan-benjolan di tubuh. Subhanallah. Nah, ini Nabi menyampaikan hadis, kemudian ulama langsung neliti. Oh, ternyata benar. Melalui apa? Melalui tajrubah. Dengan sedikitnya fasilitas alat penelitian laborat pada mereka, tapi mereka sangat mahir. Melalui apa? Melalui tajrubah yang terus-menerus, penelitian terus-menerus. Kalau ini jadinya ini jadinya ini. Dan sampai detik ini teori mereka yang dengan alat sederhana ternyata sangat efektif digunakan di zaman kita. Bukan berarti teori yang tertinggal, konsep yang tertinggal. Nah, itu barakallahu fikum, rahman wa rahimakumullah jami'an, karena sudah waktu syuruk ya. Di amanah dari DKM sudah berhenti, lanjut tanya jawab. Kalau dilanjutin nanti ya panjang ceritanya. Ini kita masih ngobrol apa? Daging kambing sama daging sapi. Itu pun masih permukaan. Ya, masih permukaan, ya. Adapun bagian daging yang paling disukai sudah kita bahas. Di antara konsep daging yang paling disukai, di antara Nabi memilih apa? Daging paha depan, satu kesukaan Nabi. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis yang dengan sanad yang hasan diriwayatkan As-Suyuti dalam Tibbun Nabawi apa? Daging yang nempel pada tulang leher. Ya. Kemudian berikutnya, konsep berikutnya apa? Tadi tulang ekor. Bahkan jadi obat. Kemudian daging apa? Dalam riwayat Al-Hakim dan yang selainnya ya adalah daging, kata Rasulullah apa? Luhumud dhahr, daging pada tulang punggung. Yang berikutnya kata Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Daging yang apa? Aid ilal idham, daging yang nempel pada tulang, tulang rusuk, tulang punggung, tulang leher, ya, atau pada paha itu nempel pada tulang. Kenapa rahasianya? Ketika daging nempel pada tulang, apalagi alat gerak, ya, yang banyak geraknya, maka daging tersebut semakin banyak disupport darah sehingga daging tersebut nutrisinya kaya dan daging tersebut lunak, nggak bikin susah untuk dicerna. Nah, itu hikmahnya, dan dia lebih lembut. Kemudian Al-Farasdak, ya, penyair yang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, kita keluar dari akidah beliau, ya, disebutkan bahwasanya dia mewasiatkan ya alaikum bil muqaddam, ya, hendaknya Anda pilih daging bagian depan. Iyyakum bil batan war ra's fa inna da' fihima. Hati-hati, jangan pilih apa-apa yang ada di perut dan di kepala, karena penyakit pada ini, dua sumber ini. Ya, bagaimana dengan tadi gajehnya atau lemaknya sapi? Lemak sapi pada daging, bukan lemak yang ada pada perut. Lemak pada perut masuk dalam konsep ini, menimbulkan masalah atau penyakit. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Selanjutnya
Mungkin ada pertanyaan, tafadhal barakallahu fikum. Iya, Ustaz. Ini ada pertanyaan via online, Ustaz. Ya, via Zoom. Baru ada 2 yang masuk, Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, dari Bapak Muhammad Ansari. Assalamualaikum Ustaz, apakah berpengaruh jika pria sperma sedikit lalu ejakulasi dini, sperma tidak encer akan menyebabkan keturunan atau anak yang sakit atau autis dan sebagainya? Mohon nasihat Ustaz. Apakah mesti cek kesehatan atau medical check up atau peralihan? Yang kedua Ustaz. Bentar. Tadi apa? Sperma encer. Satu, dua. Diringkas sperma encer. Terus ejakulasi dini. Ya, Ustaz. Terus akan menyebabkan keturunan atau anak yang sakit atau autis. Taib. Pertama, ejakulasi dini sama sperma encer. Ini menunjukkan kira-kira sifatnya banyak dinginnya atau banyak panasnya. Nah, condong ke dingin, condong ke lemah. Nah, tanda-tanda encer, ejakulasi dini. Ditambahi bisa jadi permisi ya, akramakumullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Begitu pula hadis Nabi. Kemungkinan besar enggak memancar. Ini. Padahal Al-Qur'an menyebutkan tentang sperma, khuliqa mim ma'in mahin. Manusia itu dicipta dari air yang hina. Satu, dia hina. Kedua, ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Dia dicipta dari air yang memancar. Syaratnya sperma itu memancar. Ini yang normal. Memancar. Ini sperma lemah, nggak memancar, permisi. Ya, ditambahi permisi. Lawan jenisnya yang halal ini atau istrinya masih keputihan. Sudah nyemburnya lemah, muntahannya lemah, ditampung di tempat yang banyak cairan kelembapan. Akhirnya apa? Sudah jalannya pelan, masih lewat tempat yang permisi. Lembek, banyak cairan keputihan. Akhirnya apa? Udah nggak masuk rahim, apalagi masuk tuba falopi, apalagi mau terjadi pembuahan. Ya, belum lagi sifatnya dari keputihan itu apa? Asam, dan asamnya tadi akan membunuh sperma. Subhanallah. Makanya ternyata sperma untuk menuju ovum butuh jihad. Ya. Butuh kekuatan, lari cepat, ya. Dia fisiknya kuat. Belum lagi spermanya, ya. Kalau lemah, ciri-cirinya diantaranya apa? Ekornya punya 2 ekor, bingung, ya. Punya 2 ekor bukan tambah kenceng, punya 2 ekor tambah lambat. Harusnya ekornya 1. Belum lagi spermanya nggak sehat, ya. Jalannya letoy-letoy, mager-mager, ya. Kenapa? Karena makanan yang dia konsumsi. Makanya khuliqa mim ma'in dafiq itu standar sperma yang sehat harus mancar 1. Standar berikutnya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Suyuti dengan sanad yang hasan. Ketika Nabi SAW ditanyai orang-orang Yahudi, sebagian riwayat disebutkan 3 sampai 9 orang Yahudi. Sebagian riwayat dikatakan belasan sampai 19 orang Yahudi. Sebagian riwayat dikatakan sekitar hampir 39 atau 40 orang Yahudi. Kisahnya menunjukkan ini berulang-ulang. Mereka sembari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirna an ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati." Ya Muhammad, kabarkan kepada kami tentang air maninya laki-laki dan air maninya wanita. Di sini standar air mani yang normal disebutkan Nabi. Kemudian Nabi sebutkan apa? Ma'ur rajuli abyad ghalidh. Spermanya laki-laki itu warnanya putih dan kental, itu ya, yang normal. Ini baru nih laki-laki ya. Nah, apa? Kental dan putih. Berarti kalau ada sperma encer seperti disebutkan tadi, nah nggak sehat. Kalau ada sperma warnanya kemerahan, berarti nggak sehat. Ya, sperma warnanya abu-abu, berarti nggak sehat. Ya, mau abu fulan, abu siapa, gitu kan? Ini nggak sehat spermanya. Wah subhanallah, kata Rasulullah apa? Wa minha, dari air sperma ini, ya, apa? Al-idham wal asab. Dari maninya laki-laki ini akan jadi cikal bakal tulang
dan saraf. Saraf makanya dalam kedokteran modern disebutkan apa? Alat gerak aktif. Ya, dialah yang menggerakkan. Ya, adapun tulang pasif. Maka sperma akan menjadi apa? Saraf dan tulang. Ini masih sperma. Makanya kalau bapak-bapak sudah punya istri, nggak heran bapak-bapak jadi apa? Tulang punggung keluarga. Dari sperma sudah jadi calon tulang punggung keluarga. Nah, adapun wanita, kata Rasulullah apa? Wa ma'ul mar'ati, adapun air maninya wanita, apa kata Rasulullah? Raqiqatun safra, encer warnanya kekuningan. Dalam riwayat kemerahan. Nah, dalam riwayat kemerahan. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa minha, dari air maninya wanita ini apa? Akan jadi apa? Al-lahm wad-dam, daging dan darah. Subhanallah, ajib. Ya, makanya kalau wanita, istri Anda bertengkar, ketika marah, hilang akalnya, dia marah-marah, sudah ceraikan aku mas, anak-anakku bawa karena mereka adalah darah dagingku. Tuh, ketika marah-marah, ingat dengan maninya dia, bahwa anak itu dari apa? Darah dan daging dari apa? Hasil dari maninya wanita. Subhanallah. Nasallahu afiyah. Semoga nggak ada yang minta cerai itu. Nah, hati-hati wanita minta cerai, dosa besar loh ya. Ya. Apalagi yang rame-rame ada suami poligami minta cerai. Masuk dalam hadis Nabi, hati-hati. Nabi bersabda apa? Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara raihatal jannah. Barang siapa yang minta cerai bukan alasan syar'i, maka apa? Dia nggak akan mencium bau surga. Hati-hati ibu-ibu. Nah, itu hanya nasihat. Saya nggak memprovokasi bapak-bapak loh ya. Nanti nggak hadir kajian berikutnya nanti ibu-ibu. Nah, fa subhanallah, di sini disebutkan Nabi syahidnya di sini. Ya, makanya Nabi juga menyebutkan sampai dalam hadis Thauban dan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dikumpulkan pendapat ini oleh Ibnul Arabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagaimana anak jadi Anda pengen punya apa? Anak idaman, anaknya mirip siapa, jenis kelamin apa, ternyata ada trik-triknya, ya, ada caranya. Kalau pengen punya anak laki-laki, permisi akramakumullah, berarti yang ejakulasi suaminya dulu. Kalau pengen punya anak perempuan, berarti yang ejakulasi wanitanya dulu. Sampai dia hamil, biar wanita dulu terus ejakulasi. Kalau pengen anak perempuan. Kalau pengen mirip siapa, cari siapa yang paling kental, paling banyak selnya. Ya, caranya apa? Berarti konsumsi makanan minuman yang bikin sperma kental, kurma, ikan segar, daging kambing, ya, kemudian fukhtoh, serbuk kurma. Kalau di tempat kita ada buah zuriat, ya, jahe dan lain sebagainya, madu, masya Allah, ya, itu rahmatullah jami'an. Yang disebutkan tadi apa? Ejakulasi dini sama sperma encer. Ini ciri-ciri apa? Imma dia laki-laki yang terlalu lelah, sehingga apa? Sperma nggak sehat. Ima dia pola makannya ngaco, ya, ngaco dari sisi apa? Kombinasinya nggak benar, sehingga apa? Sperma nggak sehat. Kata Asyuti, sehat nggak sehatnya mani laki dan mani perempuan, mandul atau suburnya laki dan perempuan terkait dengan darah. Kenapa? Karena darahlah yang membentuk mani laki, mani perempuan. Dari darah. Kalau darah itu kotor, maka apa? Sperma ikut nggak sehat. Darah kotor dari mana? Lagi-lagi dari makanan. Mayoritas penyebab penyakit, mayoritas penyebab kematian dari kasus medis adalah apa? Dari luar karena makanan, dari dalam karena psikis. Kalau laki-laki ini stres, sperma ikut mati. Kasihan tuh sperma. Makanya jangan stres, move on dari sedih. Nah, dari luar makanan, dari dalam psikis. Ya, kadang ada orang mandulnya karena stres. Suaminya terus digas terus sama istrinya, dimarahin terus sampai rumah dimarahin. Akhirnya spermanya mati, kasihan. Nah, ini sebab apa? Medis. Banyak orang meninggal sakit dan apa? Mau punya masalah kesehatan karena faktor 2 tadi, dari medis. Dari sisi non medis disebutkan Nabi satu ini apa? Dalam hadis riwayat At-Tayalisi juga At-Tahawi juga riwayat Imam Muslim, kata Nabi apa? Inna aktsaran nasi mautan ba'da qada'illahi wa qadarih bisababil ain.
Banyak orang yang meninggal setelah qadha dan qadar Allah karena pandangan mata yang jahat. Nah, bisa jadi laki suami istri mandul karena pandangan mata yang jahat. Sampai disebutkan Nabi, ya, sungguh karena pandangan mata yang jahat bisa menyebabkan seseorang memanjat tempat tinggi kemudian ingin melempar dirinya ke bawah. Syuf, saking bahayanya ain. Naik tebing tinggi, naik pohon, naik gedung tinggi, melemparkan dirinya ke bawah. Saking bahayanya ain. Juga ain bisa bikin orang meninggal seketika itu, bikin orang lumpuh, bikin orang kena kanker, bikin orang subhanallah punya penyakit, ya. Seperti tadi malam kami dapati anak-anak 8 tahun, subhanallah ajib, anaknya cakep, masya Allah, ya. Bisa jadi karena banyak orang lihat dan nggak bacakan keberkahan, mendoakan keberkahan, langsung badannya kurus, kecil-kecil, sudah kena kencing manis, 600 kencing manisnya. Sudah suntik insulin 4 kali sehari suntik insulin, subhanallah. Makanya pandangan mata jahat itu bahaya. Alhasil kembali kepada masalah kasus ini, berarti apa? Nih, lifestyle Anda diperbaikin, istirahat Anda juga pengaruh terhadap sperma Anda. Ya, kemudian pola makan Anda juga pengaruh. Di sini menunjukkan Anda pola makannya sedang nggak benar. Ya, kemudian ketiga, psikis Anda. Kalau Anda ada masalah rumah tangga, selesaikan masalah rumah tangga tersebut. Walaupun sudah seperti telur di ujung tanduk, akan ada solusinya. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya. Yang kedua, bagaimana pola makan bagi orang yang mengalami asam lambung? Ini kajian ini, ya, di awal-awal kita berjumpa, ini pertanyaan pertama kali muncul, bagaimana tentang asam lambung, ya. Apalagi di musim pandemi banyak yang kena GERD, ya, banyak banget. Subhanallah, apalagi di musim pandemi bukan hanya GERD, ya. Kena GERD sekaligus kerasukan jin Covid, ya. Karena rasa takut yang berlebihan, wallah demi Allah, kami dapati berkali-kali pasien yang datang ke rumah, ya, bukan hanya kena Covid, tapi jin Covid. Gak move on dari rasa takut, gak move on dari rasa sedih, sampai detik ini hilang timbul GERD-nya. Ketika kapan? Ketika muncul lagi was-wasnya. Ya, kenapa? Mereka memanfaatkan rasa takut pada manusia untuk disusupin. Jantung kita, hati kita ketika sedang lemah, mereka masuk dengan mudah. Ya, ada orang jin masuk ke dalam hati dia. Dari sisi apa? Dia orang yang mudah marah. Ada yang masuk dari hati dia dari sisi apa? Akhlak dia yang buruk. Ada yang masuk dari hati dia dari sisi apa? Dia orang tipe pendendam. Masuk. Ada orang masuk dari sisi apa? Orang yang takut berlebihan. Saat itu dimasukin. Dan subhanallah rata-rata mereka ketika diruqyah, subhanallah, nyaman. Ya, walaupun gak ada jinnya, diruqyah nyaman. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, ya, hati kita akan tenang? Subhanallah. Subhanallah teman-teman kita, tim ruqyah, baru saja sekitar beberapa hari lalu kedatangan pasien sudah schizofren, gangguan jiwa. Gila, betul-betul gila nih. Nggak ada ceritanya penyakit yang nggak bisa diobati, nggak ada. Kita harus yakin, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Gak akan Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, termasuk penyakit gila, HIV, hepatitis B, TBC. Gak ada ceritanya, gak ada obatnya. Allah jadikan obat. Gila, schizofren pun Allah jadikan obat. Allah yang turunkan gilanya dia dan Allah jadikan obat. Subhanallah, ajib. Di ruqyah 1 hari 4 jam sekaligus, sekali ruqyah 4 jam bertubi-tubi. Dan ini orang schizofren, tidak ada ceritanya, aduh panas, saya mual, pengen muntah, kejang-kejang, gak ada reaksi, apapun gak ada. Dia diruqyah diem, 7 hari saja diruqyah, subhanallah dengan izin Allah sembuh total. Ajib. Ya, ada yang kena kanker, subhanallah kanker. Seorang profesor meneliti, ada kanker dari sekian ratus pasien kanker. Dicoba dengan terapi apa? Membaca Al-Quran setiap 2 jam hanya 10 menit saja. Ya, 2 jam hanya 10 menit. 10 menit katakan 1 halaman, 2 halaman kalau cepat. Subhanallah. 90% dari yang sakit dari jumlah bilangan tadi, dari studi kasus ini, subhanallah sembuh total 90%-nya. Ajib.
Orang ketika hatinya galau, bikin darah kental dan pekat. Subhanallah. Sehingga potensi terjadi penyumbatan. Belum lagi ketika hati itu sehat, jiwa itu tenang, subhanallah apa? Nabi bersabda, "Idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kulluh." Kalau hati ini baik, semuanya ikut baik. Ternyata bukan hanya baik dari sisi iman, fisiknya juga demikian. Setelah diruqyah atau membaca Al-Quran sendiri, subhanallah nyaman. Dan GERD ini atau sakit mah terus-menerus ini, jangan lupa, sebab maknawi Anda sering baca Al-Quran, banyak infak dan sedekah. Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, ya, obatilah orang yang sakit di antara Anda dengan banyak sedekah. Dengan banyak sedekah. Nah, kemudian juga dari sisi fisik atau hissi apa? Pertama, perbaiki pola makan. Pola makan seperti apa? Nih panas dingin yang sudah kita bahas. Pagi enaknya makan apa, siang kombinasinya apa, malam apa, di jam 8 jangan makan lagi misalkan. Ini sudah obat. Anda nggak perlu herbal khusus, perbaiki pola makan, selesai. Dengan izin Allah sembuh. Nah, kalau pakai herbal, Anda lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fil ardi ayatun lil mukminin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, lihat. Wa fi anfusikum, lihat diri Anda, lambung Anda panas apa dingin. Wa fil ardi ayatun lil mukminin, lihat dari tanam-tanaman yang Allah tumbuhkan, cocok enggak untuk lambung Anda yang sifatnya tertentu. Katakan, Anda ketika makan cabai, lambung panas. Berarti lambung sifatnya apa? Panas. Untuk mengetahui lambung Anda panas, Anda paling hobi makanan-makanan yang sifatnya panas, bukan rasanya saja ya, sifatnya. Ya, berarti lambung Anda panas. Kenapa? Lambung Anda adalah karakter dari mayoritas makanan yang sering Anda konsumsi. Berarti obatnya apa? Kalau lambung panas, cari yang dingin-dingin. Semangka, timun, temulawak misalnya. Silakan. Nah, tapi kalau lambung Anda dingin, sukanya dingin-dingin, sukanya minum es-es, sukanya buah-buahan dingin lembab, sukanya dingin-dingin, ya. Kalau lambung dingin, konsumsi herbal-herbal, jamu-jamu sifatnya dingin, bakal tambah sakit, tambah mual. Berarti obat untuk lambung dingin apa? Wa fil ardi ayatun lil mukminin, di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, peleni, jahe, cocok untuk lambung dingin. Tuh simple banget. Ya, tapi pola makan juga diperbaiki. Kemudian apa? Dari sisi psikisnya. Kalau memang penyebabnya stres, diobati stresnya. Obati stresnya dengan apa? Konsumsi talbinah. Kata Nabi apa? At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Ya, talbinah tepung gandum ini merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Nabi yang bilang, dari Jabir, riwayat Imam Muslim. Ya, dari sisi maknawi apa? Banyak zikir, salat. Rasulullah kalau lagi sedih apa kata Rasulullah? Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita salat. Itu obatnya sedih. Kemudian apa kalau sedih? Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, zikir. Kemudian apa? Cari, kalau Anda punya masalah, kembali kepada Allah. Bukan banyak curcol atau curhat nyata mau online, jangan. Bukan solusi, akan menambah sedih. Tapi apa? Curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau punya masalah diselesaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja, ya. Wah, berikutnya ada satu pelajaran lagi. Ada orang yang sakit mah, ternyata enggak semua karena ini semua. Pernah kami dapati, mungkin ada teman yang hadir di sini, salah satu yang sakit, ya. Ada juga ibu-ibu dari Sumatera waktu itu sakit mah selama 1 tahun diiringi dengan sesak nafas. Ternyata jadi studi banding apa? Suspek diagnosnya, ya. Apa? Ternyata di tulang punggung pers lurus dengan lambung ada yang bengkok sedikit saja. Ketika itu ada saraf yang terjepit. Dan saraf ini menyarafi lambung dan paru-paru. Subhanallah, sakitnya satu paket, sesek sama sakit mah. Kalau modelnya kayak gini, mau dikasih herbal, jamu, mau diakupunktur, mau direfleksi, ya, mau diapain, nggak cocok.
Cocoknya apa? Yang tadi bengkok dilurusin. Itu obatnya. Makanya Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan." Ya, wa idza wafaqa da'u bari biidznillah. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Jika obat itu cocok dengan diagnosanya, dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Maka harus pintar-pintar mendiagnos, ya. Dikasih ini enggak sembuh, teliti tulang punggungnya. Ternyata karena tulang punggung. Ya, dibenerin saja tulang punggungnya. Udah. Ketika dibenerin, seketika itu langsung lambungnya dingin dan sesaknya hilang. Ya. Nah, kasus yang lainnya, ada orang yang sakit lambung murni karena sihir. Nah, ini kasus lain, kasus non medis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya cukup Ustaz ya. Nah, cukup saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita dan bisa istiqomah di atas ketaatannya. Semoga Allah jauhkan kita dari syubhat ataupun syahwat dan segala wujud kesesatan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan makar-makar orang yang ingin membuat makar di negeri ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salahnya dari ucapan saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.